Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rahayu dengan NIM 20200-240 dari Prodi Pendidikan Fisika semester 1. Di sini kita akan membahas tentang teori pembelajaran, khususnya yaitu teori konstruktivisme. Di sini kita akan membahas tentang teori konstruktivisme. Nantinya yang kita bahas akan ada apa itu yang dimaksud dengan teori konstruktivisme, apa saja ciri-cirinya, unsur-unsurnya, tujuan, dan implikasi dari teori tersebut. Langsung saja yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme? Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan kemampuannya. Belajar menurut konstruktivisme merupakan suatu proses mengasumsikan dan mengaitkannya pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Setelah kita mengetahui pengertian dari teori konstruktivisme, selanjutnya kita analisis apa saja ciri-ciri dari teori konstruktivisme tersebut. Ciri-ciri teori konstruktivisme yang pertama yaitu menekankan pada proses belajar, bukan pada hasil. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses, bukan menekankan pada hasil. Yang keempat, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Yang kelima, mendorong rasa ingin tahu pada siswa. Yang keenam, penilaian belajar siswa lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Dan yang ketujuh yaitu menekankan pada konteks siswa pentingnya dalam belajar. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri dari teori pembelajaran teori konstruktivisme. Ciri-ciri model pembelajaran konstruktivisme yaitu biasanya adalah peserta didik akan belajar materi secara bermakna dengan berpikir dan bekerja. Peserta didik juga terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Adanya informasi atau pengetahuan baru harus diikutsertakan dengan adanya informasi lama, sehingga dua hal tersebut menyatu dengan cara struktur kognitif yang dipunyai oleh para peserta didik dan juga orientasi pembelajaran yang harus berbasis pemecahan masalah. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian teori konstruktivisme, juga ciri-cirinya, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam teori konstruktivisme. Dalam hal ini, teori konstruktivisme memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Kedua, pengalaman belajar autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa mandiri. Yang terakhir atau kelima yaitu adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia alamiah. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Sama halnya dengan teori pembelajaran lainnya, teori konstruktivisme juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari guru kepada murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru hanya sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar siswa dapat berjalan dengan lancar. Baik, berikutnya adalah tentang tujuan dari teori pembelajaran konstruktivisme. Tidak mungkin bahwa sebuah teori pembelajaran itu dibangun atau disusun tanpa adanya tujuan. Tentu saja sebuah teori pembelajaran memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme yaitu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri.
kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan. Maksudnya dalam hal saat terjadinya proses belajar mengajar. Ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar siswa. Implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Adapun implikasi dalam teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak menurut Pujiadi tahun 1999, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori ini adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu implementasi teori pembelajaran, teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Dalam implementasinya dapat berupa beberapa metode belajar, di antaranya yaitu penjelasan, 2 tanya jawab, 3 diskusi, dan yang keempat penugasan. Penjelasan dalam hal ini yaitu guru menjelaskan kepada siswa terkait materi yang akan diberikan sehingga siswa dapat menangkap pengetahuan apa yang mereka peroleh dari penjelasan gurunya tersebut. Yang kedua yaitu metode belajar tanya jawab. Tanya jawab yang dilakukan oleh guru dengan siswa atau dengan teman sebayanya. Tanya jawab itu seputar materi yang diajarkan oleh guru. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang diperoleh siswa setelah mereka melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode belajar diskusi. Mendiskusikan materi dengan guru atau teman sebaya. Hal ini biasa dilakukan apabila guru memberikan tugas kelompok ataupun diskusi bersama di sebuah kelas. Yang keempat yaitu metode belajar penugasan. Dalam hal ini, guru atau pengajar memberikan penugasan sebagai latihan kepada siswa untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah mereka pahami. Demikian penjelasan singkat tentang teori pembelajaran, teori konstruktivisme. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 1 mata kuliah teori pembelajaran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.